Balik lagi di Abang Sini TV. Masih sama gua tentunya, dan yes, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan berkah selalu buat lu semua yang masih setia nonton dan nongkrong di channel ini guys ya. So, jadi hari ini temenin gua lagi di proyekan iseng gua akan unboxing manga atau komik Jepang ya guys ya. Ya, yang udah kalian tahu bahwa project sampingan gua di channel ini adalah unboxing komik. Jadi kalian temenin gua hari ini. Semoga masih berkenan ya nonton gitu kan. Udah gitu, buat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Sebenarnya cukup simpel, cukup lu like, comment, subscribe, jangan lupa di share. Kita bangun channel ini ke depannya agar bisa lebih berkembang, lebih baik dari sebelumnya ya guys ya. Jadi hari ini gua pengen unboxing manga kesukaan gua, dan memang kemarin baru aja rilis yang terbaru kebetulan ya. Jadi di sini seperti biasa ya, udah datang paket nih. Nanti kita akan unboxing paket ini. Jadi gue beli 3 judul manga atau 3 judul komik yang baru aja rilis di Indonesia tentunya, dan ya ini adalah manga yang bener-bener gue suka gitu. Jadi lanjutan dari kumpulan manga atau komik yang udah pernah gue unboxing dan udah pernah gue koleksi gitu kan ya. Kita akan coba unboxing ini dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi seputar manga yang hari ini bakal kita unboxing. Soalnya memang ini manga yang keren banget, dan penulisnya atau komikusnya adalah salah satunya idola yang selama ini gua kagumi ya guys ya. Ya, kita nggak usah lama-lama, kita akan unboxing lagi manganya. Stay tune, semoga lu tetap enjoy. Let's go. So, jadi di depan gua udah ada paket ya guys ya. Jadi di sini yang seperti tadi gue bilang, gue beli 3 judul manga atau 3 judul komik di sini guys ya. Kita akan coba unboxing, tapi dari segi packaging gue bilang ya seperti yang di video sebelumnya, biasa aja sih. Tapi yang pasti sih kayaknya dalamnya dikasih bubble wrap lagi sih. Lumayan sih, ini agak tebel. Kalau depannya ya hanya gini aja gitu kan. Kita mulai unboxing langsung guys ya. Ya, yang seperti udah gue bilang, di sini ada 3 judul ya guys ya. Masih ada dikasih bubble wrap lagi, dan menurut gue sih ya lumayan lah bisa melindungi manga atau komiknya, walaupun seharusnya masih dikasih kardus lagi men, biar lebih nggak ngeri pengok sih menurut gue sih. Tapi oke lah, bubble wrapnya juga lumayan tebel. Yes, ini adalah 3 judul manga yang hari ini gua unboxing dan bakal kita bahas guys ya. Yes, dan ini adalah kita bahas komik yang pertama. Jadi di sini gua beli Dragon Ball Super episode 21 guys ya. Jadi memang gua selama ini udah pernah unboxing 1 sampai 20, tonton dulu mungkin di sini kalau memang belum nonton gitu kan. Jadi balik lagi gua memperlengkap koleksi gua dengan gua beli yang volume 21. Di sini masih karyanya Akira Toriyama sama Toyo Taro ya guys ya. Jadi wah, ini keren banget. Jadi covernya di sini ada Trunks, udah gitu ada Goten ya guys ya. Wah, mantap cuy. Ini punggung bukunya seperti ini. Udah gitu sinopsisnya di sini kalian bisa baca sendiri. Setelah terjadinya kasus di Gunung Butterfly, Trunks memeriksa isi dari disket yang didapatnya. Tapi seorang dokter misterius menyusun rencana untuk merebut disket tersebut dari Trunks dengan memanfaatkan Baita, seorang murid pindahan baru. Di sisi lain, pasukan militer Red Ribbon yang jahat kembali bergerak nih guys. Waduh, mantep. Dan di sini ada Son Gohan dan Piccolo ya guys ya. Covernya wah mantep nih. Original dari Alex Media Koputindo ya guys ya. Dan kalau bisa dibilang ini keren banget, mantep banget. Covernya seperti ini guys.
Alex Media Computindo. Wah, mantep ya. Oke. Dan ini manga yang kedua guys ya, atau komik yang kedua yang gue beli hari ini juga. Jadi ini adalah Samurai X Hokkaido Art. Jadi emang ini baru rilis juga di Indonesia gitu kan. Dan ini volume 9-nya karena gue udah pernah unboxing juga videonya di sini. Kalau memang belum juga nonton, episode 1 sampai 8-nya udah pernah gue unboxing dan ini emang keren banget guys ya. Covernya masih karyanya Nobuhiro Watsuki. Udah gitu story collaborationnya sama Kaworu Kurosaki ya guys ya. Dan ini original dari Alex Media Computindo. Wah, keren nih. Bukunya seperti ini. Jadi sinopsisnya kalian bisa baca sendiri aja seperti ini. Nanti di pause aja kalau memang pengen tahu sinopsisnya. Jadi gue spoiler dikit aja, sinopsis isi manga ini seperti ini. Dan ini emang keren banget guys. Asli. Wah, covernya emang dari dulu Kenshin Himura, karyanya si Nobuhiro Watsuki ini nggak pernah gagal guys kalau memang bikin cover. Ini keren banget cok. Kenshin Samurai X Hokkaido Art guys ya. Dan ini volume ke-9. Oke. So jadi ini adalah manga atau komik terakhir yang gue beli hari ini karena gue cuma 3 judul komik aja. Dan ini adalah Demon Slayer Kimetsu no Yaiba nomor 21 guys ya. Udah gitu ini adalah karyanya balik lagi Koyoharu Gotoge ya guys ya. Dan ini keren banget guys. Mantap banget di sini. Kalian bisa lihat gitu kan. Dan sinopsisnya gue bacain sedikit atau enggak nanti kalian pause aja ya. Pertempuran sengit melawan iblis Yogen no Ichi akhirnya mencapai akhir. Di penghujung pertempuran itu, Kisatsutai menggenggam kemenangan yang pahit sebab banyak nyawa yang melayang sebagai bayarannya nih guys. Sementara itu di bagian terdalam kastil tanpa batas, sang iblis pertama Muzan Kibutsuji telah bangkit kembali. Nasib seperti apakah yang menanti Tanjiro dan kawan-kawan ya guys ya di depan sana. Wah, ini keren banget sinopsisnya seperti itu. Jadi itu hanya gambaran aja, isinya keren banget. Jadi memang kalau nggak salah dia cuma sampai 23 episode ya guys ya. Jadi gue cuma menanti 2 episode lainnya. Dan ini covernya keren banget seperti ini, original Alex Media Computindo. Wah, mantep cuy, wajib punya sih kalau bagi kolektor. Dan balik lagi, ketiga buku ini gue bilang udah menggunakan book paper yang terbaru ya guys ya. Jadi udah bagus banget. Dan wah, gue bilang mantap lah gitu. Tebalanya juga udah oke gitu kan. Kimetsu no Yaiba volume 21 wajib punya guys ya. Sebab gue udah pernah juga unboxing volume 1 sampai 20-nya udah gue jadiin beberapa episode. Tonton dulu di sini kalau memang belum, karena udah pernah gue unboxing juga. Jadi emang semenarik itu manga ini guys ya. Soalnya banyak banget fansnya yang ya menantikan episode selanjutnya gitu kan. Kimetsu no Yaiba guys, mantap. So guys, jadi tadi kita udah unboxing 3 judul manga atau komik Jepang yang udah gue beli hari ini guys ya. Jadi 3 judul ini adalah memang judul yang selama ini gue koleksi dan gue baca ya guys ya, karena memang bagus banget 3 judul ini ya. Jadi kalau misalnya memang belum punya, wajib punya sih, gue bilang sih. Udah gitu, terutama yang Dragon Ball ini ya, karena kalian mungkin yang udah pernah lihat video gue sebelumnya, gue unboxing komik juga, gue selalu bilang bahwa gue memang penggemar beratnya Akira Toriyama. Dan wah, emang gue menantikan banget sih Dragon Ball Super ini. Semoga bisa tetap terus lanjut ke depannya guys ya, karena memang gue menantikan Dragon Ball Ultimate. Katanya Agustus nanti nih bakal rilis di Indonesia, dan itu nanti kita akan coba unboxing ya guys ya, karena memang Dragon Ball Ultimate amat sangat keren banget menurut gua sih. Dan emang ya dari segi packaging dan segala macamnya memang gue bilang sebagus itu. Tapi sekarang kita bahas Dragon Ball Super dulu, karena memang ini lanjutan dari
Dragon Ball Super yang volume 1 sampai 20 yang udah pernah gue unboxing gitu kan. Jadi tonton dulu di sini kalau memang belum gitu kan. Gue udah unboxing 1 sampai 20 kalau nggak salah tuh. Gitu. Jadi ya bagus sih. Jadi ini story-nya Akira Toriyama dan art-nya adalah Toyotaro. Balik lagi. Ini mantep banget guys. Kalau misalnya memang kalian kolektor wajib banget suka, siapa lagi fansnya Dragon Ball yang ada di Indonesia ataupun ya dimanapun, nah udah pasti wajib punya karena ini bagus banget, gambarnya keren banget. Karena gila gambarnya Akira Toriyama tuh nggak pernah nggak keren sih. Kebetulan artnya ini yang bikin adalah Toyotaro, jadi storynya doang Akira Toriyama, tapi keren juga men, karena gue udah baca dan keren banget. Tapi ya gue tetap menantikan Dragon Ball Ultimate yang bakal rilis di Indonesia nanti. Semoga gue kebagian juga, gue bisa unboxing di sini, nanti kalian wajib temenin gue gitu kan. Nah, kita beralih ke Demon Slayer ya kan guys ya. Jadi wah ini keren banget sih, Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. Jadi di sini covernya ada Tamayo dan Yushiro ya guys ya. Nih keren cuy, mantep sih ini sih. Jadi ya ini adalah episode hampir mendekati terakhir, karena yang udah pernah gue bilang juga, dia kalau nggak salah sampai episode 23 doang ya, jadi nggak bisa lebih dari itu, karena udah pasti tamat guys ya. Karena memang di episode ini lagi seru-serunya nih, 20, 21, sampai 23 itu lagi seru-serunya, karena ya balik lagi, dia lagi bertarung di Infinity Castle milik Kibutsuji Muzan ya guys ya, dan itu memang mantep banget gitu kan. Dan ya animenya Demon Slayer juga yang terbaru Infinity Castle yang bakal tayang di Indonesia tuh tanggal 15 Agustus 2025 mendatang nih, wajib banget kalian tonton ya. Jadi di situ balik lagi yang tadi udah gue bilang, mengacu pada episode terakhir di manganya ya guys ya. Jadi di situ ada pertarungan, gue spoiler dikit nggak apa-apa ya. Jadi di situ ada pertarungan wah legend dan keren banget sesuai di manganya ya. Jadi antara Tanjiro Kamado, Gyuto Mioka, dan Akaza ya guys ya. Jadi kalau yang kalian udah tahu, Akaza adalah iblis nomor 3 ya guys ya. Dan itu wah pertarungan epic banget sih menurut gua, keren banget guys. Karena balik lagi memang sekeren itu Kimetsu no Yaiba. Jadi wajib banget nonton animenya ya, Infinity Castle kalau nggak salah. Tapi ya sorry nih ya, gue udah nonton sih. Kalau di online itu udah ada yang gue bingung ya, udah ada yang nayangin di situ. Dan kemarin gue lihat juga kualitasnya udah Blu-ray sih. Gue juga nggak tahu, padahal itu belum ditayangin di Indonesia. Tapi ya sorry, gue udah nonton duluan, jadi gue nggak bermaksud spoiler di sini karena memang sekeren itu cuy. Nanti kalian mah nonton aja di bioskop ya, yang katanya bakal rilis 15 Agustus 2025 mendatang. Dan itu memang gue bilang keren banget filmnya. Gue juga kemungkinan kalau ada waktu gue bakal nonton juga dah, walaupun gue udah pernah nonton di online-nya juga ya guys ya. Dan memang balik lagi ke manganya sekeren itu. Tapi balik lagi guys, jadi udah yang sering gue bilang ya, bahwa gambarnya Demon Slayer itu menurut gue sih kurang bagus. Ya sorry ya buat para fansnya Demon Slayer, tapi ya seperti itu adanya. Jadi memang gue kurang suka dengan gambarnya yang ada di manga ini Demon Slayer, dibandingin sama yang dua ini, Dragon Ball sama Samurai X ini jauh banget guys. Jadi memang ya mungkin gayanya Koyoharu Gotoge seperti itu ya guys ya. Jadi ya menurut gua kurang sih. Menurut gua kalau dari segi gambar itu kurang menurut gua, tapi dari segi alur cerita dan animenya tuh keren banget. Jadi kalau misalnya kalian memang belum pernah baca Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, wajib banget dibeli, dikoleksi, dan dibaca. Dan untuk harganya ya, ini harganya adalah 45.000 balik lagi. Tapi kalau misalnya memang kalian beli online seperti gua, udah pasti dapat potongan. Tapi kalau bisa beli di offline udah pasti harganya lebih tinggi, mungkin sekitar 85-an sampai 90.000 guys ya. Dan balik lagi nih, kalau yang tadi Dragon Ball ada yang nanya harganya berapa bang, ini cuman 40.000 guys ya. Jadi kalau misalnya online cuman ya mungkin 38.000 guys. Gitu, murah menurut gue sih. Makanya wajib koleksi Dragon Ball sama Kimetsu ini murah. Tapi kalau di offline Dragon Ball ini kemarin gue udah lihat sekitar 80 ribuan di buku store yang ada di mall, mungkin ya sekitar 80 ribuan. Oke lanjut,
Yang terakhir adalah Samurai X Hokkaido Arch ya guys ya. Wah, ini keren banget sih. Gila sih. Ini mantep banget karya Nobuhiro Watsuki. Udah gitu dia story collaborationnya sama Kaworu Kurosaki. Jadi yang gambar tetap Nobuhiro Watsuki. Kalau yang si Dragon Ball ini kan yang gambar adalah Toyotaro sekarang. Karena mendiang Akira Toriyama udah meninggal ya guys ya. Jadi dia yang melanjutkannya. Tapi ide ceritanya tetap Akira Toriyama. Kita lanjut dulu ke Samurai X Hokkaido Art. Jadi ini volume 9. Dan ini mantep banget guys ya. Wah, ini sih wajib baca sih kalau misalnya lu memang penggemarnya Samurai X sih. Kalau gua sih memang gua penyuka karyanya Nobuhiro Watsuki juga selain Akira Toriyama. Bagus, ini gambarnya mantep. Udah gitu sinopsisnya gua ceritain sedikit aja ya tentang apa itu Samurai X Hokkaido Art. Jadi Samurai X Hokkaido Art adalah kelanjutan petualangan Kenshin Himura dan teman-temannya di Jepang pada tahun 1883 guys ya, itu di zaman Edo. Udah gitu mereka melakukan perjalanan ke Hokkaido untuk mencari ayah Kaoru yang ternyata masih hidup nih guys. Dan di sana mereka menghadapi tantangan baru dan mengungkap lebih ke masa lalu Kenshin serta kehidupan orang di sekitar Kenshin Himura guys ya. Dan itu memang keren banget karena memang di sini Kenshin udah jadi seorang ayah dan jadi seorang suami dari Kaoru ya guys ya. Jadi wajib banget baca manganya karena animnya belum ada ya guys ya. Jadi makanya gue selalu ngikutin. Tapi kalau di online sih bacanya udah jauh ya guys ya. Tapi gue nggak tahu juga kalau cetak di Indonesia itu lama ya. Kalau gue baca online udah jauh banget men gitu. Tapi gue tetap baca sih manganya, juga udah baca online. Gue juga baca manganya juga gitu. Tapi bagus menurut gue sih. Karena memang wah, kalau di online kan gambarnya gitu-gitu aja ya, kadang-kadang ya nggak menarik. Tapi kalau pas lu buka dan baca manganya, wah keren banget guys, sumpah ini keren banget, wajib punya sih dan wajib baca karena gue udah pernah unboxing juga, tonton dulu di sini episode 1 sampai 8-nya balik lagi, itu keren banget. Dan ini 3 buku ini kalau ditanya worth it nggak untuk dibeli, worth it banget guys karena memang ini adalah manga yang terbaik dari segi cerita, dari segi gambar ya, kecuali yang ini ya Kimetsu no Yaiba kalau gue bilang gambarnya kurang bagus, tapi ceritanya epic banget, alur story ceritanya wah mantep banget Kimetsu no Yaiba. Tapi kalau yang 2 ini, wah ini gambarnya bagus, ceritanya pun bagus, mantep men, ini nggak bakal nyesel lu beli sih gitu kan. Dan untuk harganya balik lagi yang tadi Samurai X Hokkaido Art nih, jadi biar kalian nggak penasaran, harganya sekitar 50.000. Tapi kalau di online udah pasti balik lagi diskon ya guys, makanya gue beli online aja dan kita unboxing bareng di sini karena lebih murah gitu kan. Ya lumayan lah gitu, jadi bisa buat beli koleksi yang lain nggak terlalu mahal. Sebab kalau di toko buku harganya 85.000 guys ya, gokil banget ya karena pajak dan segala macam. Tapi mantep banget, ini wajib dibeli gitu kan. Nih 3 ini wajib banget kalian punya guys ya. Ya mungkin infonya sampai sini aja, thank you banget buat yang nonton dari awal sampai terakhir, apalagi yang nggak di skip, nyimak kita ngobrolin dan unboxing manga kali ini karena gue nggak nge-review secara keseluruhan. Ya udahlah gitu aja, kalau kalian pengen lihat reviewer ya reviewer yang lain aja di YouTube juga banyak, gue hanya pengen lu temenin gue unboxing aja ya karena memang semenyenangkan itu unboxing sesuatu, apalagi unboxing manga yang gue suka banget. Jadi ya semoga kalian juga enjoy menikmatinya. Jadi kalau saran gue yang belum punya wajib punya, dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Sebenarnya cukup simpel, cukup lu like, comment, subscribe. Jangan lupa di share. Kita bangun channel ini ke depannya agar bisa lebih berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Kalau misalnya gue ada salah kata penyebutan dan perbuatan yang kurang menyenangkan di video ini, gue mohon maaf gitu kan. Ya, kita ketemu mungkin di unboxing manga selanjutnya. Gue menantikan Dragon Ball Ultimate ya guys ya. Semoga gue bisa dapat dan kita bisa unboxing. Gue Leo pamit. See you in the next video. Bye-bye.